Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Saudari-saudara, kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Masa Prapaskah 2021. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini sangat inspiratif untuk kita renungkan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 1-10. Kita semua sudah hafal kisahnya tentang penduduk Niniwe yang berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Mengapa? Karena Allah mengasihi mereka. Memang wujud kasih Allah dinyatakan melalui peringatan, melalui teguran. Kalau kalian tidak bertobat, maka kota Ninive dan seluruh isinya akan dijungkir balikkan. Dan pesan peringatan itu disampaikan melalui Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dengan segala keterbatasannya, dengan ketidaksempurnaannya, bahkan pemberontakan dan ketidaktaatannya kepada Allah, telah menjadi tanda kasih Allah bagi penduduk Niniwe. Penduduk Niniwe mendengarkan Nabi Yunus. Itulah yang disebut di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29-32. Yesus menyebut Yunus sebagai tanda. Dia adalah tanda kasih Allah bagi orang-orang Niniwe, kendati dengan segala keterbatasan, bahkan ditandai ketidaktaatan. Saudari-saudara, Yesus menyatakan bahwa dirinya, Yesus, adalah tanda yang lebih besar daripada Yunus. Artinya apa? Kalau Yunus menjadi tanda kasih Allah bagi penduduk Niniwe, Yesus menjadi tanda kasih Allah bagi semua orang. Kalau Yunus yang dengan segala kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan, bahkan ketidaktaatannya kepada Allah menjadi tanda kasih Allah bagi penduduk Niniwe, Yesus lebih besar. Karena apa? Dengan segala kesempurnaan Yesus, memang Yesus sama dengan manusia, dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Kesempurnaan Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi ditandai dengan ketaatan mutlak dan sempurna kepada Bapa. Itulah sebabnya Santo Yohanes dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi, yang merupakan tanda kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, sayangnya saudari-saudara, pada zamannya orang-orang tidak
mengenali Yesus sebagai tanda yang begitu besar ini. Terutama para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sebagian besar dari mereka menutup diri, menolak Yesus sebagai tanda kasih Allah yang begitu besar itu. Itulah sebabnya dalam Injil Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat, angkatan yang menuntut tanda, padahal tandanya sudah jelas di depan mata mereka. Yesus yang berkarya menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang sudah mati sekalipun dihidupkan lagi. Namun mereka tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan angkatan yang jahat ini tidak akan diberi tanda. Yesus juga membandingkan mereka dengan Ratu Sheba, ratu dari selatan, ratu yang dalam tanda kutip dianggap kafir, tapi mau mencari dan mendengarkan hikmat Salomo. Hikmat Salomo yang bersumber dari iman Abraham. Dan Ratu Sheba pun menerima dan mengimani Allah yang diimani oleh Salomo yang mengacu pada iman Abraham. Maka Yesus juga mengatakan orang-orang sejamannya yang tidak mau percaya dan menerima Yesus, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ratu Sheba yang dianggap kafir itu. Saudari-saudara, inilah peringatan Yesus hari ini untuk kita. Tapi Yesus memperingatkan bukan dengan kebencian, bukan dengan amarah, melainkan dengan sikap ramah dan benar-benar cinta yang begitu besar untuk kita. Kita diajak untuk percaya kepada jati diri pribadinya sebagai putra Allah yang maha tinggi. Saudari-saudara, mari kita bersama-sama menyambut Yesus di masa Prapaskah ini agar hidup kita semakin hari semakin diberkati karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam